Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli sallallahu alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita masih dapat hadir untuk di majelis yang mulia dalam rangka kegiatan taklim di Masjid Jami Nurul Huda. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamullah semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, para auliya dan untuk guru-guru kita semuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita awali dengan tawassul aminat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, para auliya khusus ahli Quran dan kitab Syekh Zainuddin Al-Albani Mutasawwif Sirrul Aziz wa nafa'ana Allahu bihi wa bihi fid dharain amin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, saking beliau menitik beratkan pada pentingnya ilmu, pentingnya ngaji, sampai dalam sebuah makalahnya beliau mengatakan an-nasu kulluhum halkan illal alimun wal alimuna kulluhum halkan illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal muflisun al muflisuna kulluhum halka illal wajilun wa dzalika fil khabarin azim. Kata Imam Ghazali, manusia itu seluruhnya binasa, seluruhnya rusak, seluruhnya halka, celaka, illal alimuna, kecuali orang-orang yang alim, orang-orang yang ngerti, orang-orang yang paham agama. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun, orang yang alim, orang yang ngerti itu pun celaka kecuali orang-orang yang amalkan ilmunya. Jadi sudah ngerti, sudah paham, sudah ngaji, diamali. Wal amiluna kulluhum halka illal muflisun, orang yang beramal itu pun akan celaka kecuali orang yang ikhlas di dalam beramal. Wal muflisuna kulluhum halka illal wajidun, dan orang yang ikhlas itu seluruhnya juga celaka kecuali siapa? Al-wajilun, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fi khatarin azim, yang itu pun berada di dalam kekhawatiran yang besar. Jadi disinilah Imam Ghazali memberikan titik berat kepada kita semuanya betapa pentingnya sebuah ilmu. Ilmu itu sangat penting, sehingga manusia dinyatakan halka, akan rusak kecuali orang yang alim. Nah, kitalah yang pada saat ini hadir, ini termasuk bagian orang-orang yang berupaya untuk menjadi orang yang selamat, gitu kan? Sebab kalau nggak ada perhatian terhadap ilmu, nah itu terancam halka. Halka itu artinya celaka.
Dari sisi mana orang disebut celaka ketika tanpa ilmu? Banyak hal. Orang bodoh itu dosanya double. Orang bodoh itu dosanya 2 kali lipat daripada orang yang ngerti. Kenapa? Pertama, orang bodoh itu dosa karena dia melakukan kesalahan. Yang kedua, orang bodoh itu dia dosa karena bodohnya. Jadi bodohnya sudah dosa, melakukan kesalahannya dosa, jadi double. Makanya ya kita punya kewajiban untuk menghilangkan kebodohan. Seorang Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau imam besar. Beliau itu termasuk orang yang mendapatkan otoritas mujtahid mutlak. Ya, mujtahid mutlak itu kan 4 ya. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Beliau yang sekali bermujtahid mutlak saja masih mau ngaji, apalagi orang model kayak kita, potongan kita ini nggak ada apa-apa. Orang sekali berimam Syafi'i saja masih mau ngaji. Jadi makanya naif, orang nggak mau ngaji itu naif banget. Orang yang sekali berimam Syafi'i saja masih mau. Suatu saat beliau menemui gurunya yang sekaligus juga rekannya, temannya plus gurunya. Jadi ada orang ulama yang dalam tingkat spiritualnya itu juga tinggi. Beliau bernama Syaiban Ar-Ra'i, Syaiban penggembala kambing. Orang nggak tahu kalau dia kiai, orang nggak tahu kalau dia ulama, karena penampilannya penampilan tukang angon wedhus, penggembala kambing. Nggak ada yang tahu, makanya dijulukin Ar-Ra'i. Tapi Imam Syafi'i tahu kalau beliau itu seorang yang alim, sehingga suatu saat beliau menemui Syaiban Ar-Ra'i itu, lalu kemudian bertanya tentang satu hal. Wahai Syaiban Ar-Ra'i, menurut Anda zakat itu wajibnya bagi orang kaya apa orang miskin juga? Zakat itu wajibannya untuk orang kaya apa juga untuk orang miskin? Syaiban Ar-Ra'i menjawab, ini pertanyaan menurut ente apa menurut aneh? Menurut saya apa menurut Anda? Ya menurut sampean lah. Zakat itu untuk orang kaya apa untuk orang miskin juga? Nah, dijawab oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Syaiban Ar-Ra'i, katanya zakat itu juga untuk orang miskin. Orang miskin wajib zakat juga. Emang kenapa? Memangnya yang hartanya bersih itu orang kaya doang yang harus dibersihkan? Apakah orang miskin juga hartanya pasti bersih, dijamin bersih? Enggak juga. Orang miskin juga hartanya tidak dijamin bersih. Sedangkan zakat itu adalah pembersih. Sehingga kata Syaiban Ar-Ra'i, Imam Syaiban Ar-Ra'i, zakat itu juga wajib untuk orang kaya saja, tapi juga untuk orang miskin. Itu. Ya, kan banyak, kita bisa lihat banyak contoh. Kalau kita ada acara rame-rame hajatan, kira-kira kalau tukang parkir itu orang kaya apa orang miskin? Gak mungkin orang kaya parkir, Pak ya. Kalau ada tanah lahan kita, ada orang datang bawa tali rafia atau tali rafia, kemudian tanah dipatok, patok aja pakai izin Pak, izin enggak dipatok. Terus setiap motor, ayo masuk Pak, parkir di sini Pak, bayar satu motor 5.000, itu halal enggak? Halal enggak? Tanah siapa? Jadi ternyata yang harus dibersihkan itu juga bukan juga hartanya orang kaya, orang miskin juga hartanya harus dibersihkan. Itu makanya Imam Syaiban Ar-Ra'i itu mengatakan ya, zakat itu juga untuk orang miskin juga, bukan cuma orang kaya. Jadi itu Imam Syafi'i punya dapat ilmu dari Syaiban Ar-Ra'i itu luar biasa. Artinya ini tentunya tinjauannya bukan dari
ranah fikih ya. Kalau fikih udah jelas. Kalau harta belum satu nisab belum wajib zakat. Tapi kalau dibalik, bahwa zakat itu artinya adalah pembersihan, tazkiyah, supaya harta kita bersih. Maka apakah yang berkewajiban untuk membersihkan harta itu orang kaya saja? Jadi artinya ya kita punya uang berapa aja, punya harta berapa aja, sebaiknya dizakatin apa nggak usah? Sebaiknya dizakatin apa nggak usah? Dizakatin mestinya. Berapa aja nggak usah nunggu orang kaya pak. Sebab kita mendapatkan itu belum tentu dari yang bersih. Bisa jadi kita mendapatkannya dari yang kurang bersih. Sehingga zakat itu punya fungsi untuk membersihkan. Terlepas dari itu, inilah apa yang dicontohkan oleh seorang ulama besar. Maka kita jangan berhenti ngaji, itu jangan berhenti ngaji, itu harus terus sampai kapan? Ya sampai mati. Kita punya kewajiban itu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai ayunan sampai ke liang lahat, berarti sampai mati kewajiban ngaji itu. Sehingga kalau ada orang merasa oh udah gak penting ngaji mah, udah gak penting tuh, gak perlu, ya salah. Karena syekh atau seorang imam sekali berimam Syafi'i saja masih mau ngaji, apalagi potongan kayak kita. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita Fathul Mu'in pada pertemuan yang lalu sampai kepada tentang hukum sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila innaha fardu ainin wa huwa madhabu Ahmad. Menurut sebuah keterangan, wakila, menurut kila keterangan bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardu ain. Ini menurut keterangan dari Imam Ahmad bin Hanbal, berarti madhabnya Hanbali. Orang madhab Hanbali tidak sah sholat kalau tidak berjamaah. Hukumnya fardu ain, Pak. Berarti setiap orang harus sholatnya nggak boleh sendirian, tapi harus berjamaah. Ini madhab Hanbali. Wakilah syartus sihhatis sholati, syartun li sihhatis sholati. Menurut sebagian keterangan, jamaah itu merupakan syarat bagi sahnya sholat. Oh berarti kalau tidak jamaah tidak sah. Wala yata'akkadun nadbul lin nisa'i ta'akkudahul lirrijali. Tidak dikonkretkan atau tidak dikukuhkan hukum sunnah bagi jamaah perempuan. Perempuan enggak ada sunnahnya. Kalau sholatnya berjamaah bagi perempuan tidak ada sunnahnya, ya. La wala yata'akkadu an-nadbul lin nisa. Tidak ada sunnah muakkad bagi wanita. Ini dalam hal sholat berjamaah, ya. Tidak ada ketetapan sunnah muakkad bagi wanita dalam hal berjamaah. Ta'akkudahu lirrijali, seperti hukum sunnah muakkadnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Berarti apa di sini? Laki-laki lah yang paling punya kewajiban. Kalau sunnahnya kalau fardunya fardu kifayah, berarti yang paling punya kewajiban. Kalau sunnahnya sudah muakkad, yang paling disunnahkan secara muakkad adalah laki-laki, bukan perempuan. Walidzalika yukrahu tarkuha lahum la lahunna. Dengan demikian maka dimakruhkan meninggalkan sholat berjamaah bagi kaum laki-laki, ya. Dan tidak dimakruhkan melakukan sholat meninggalkan sholat berjamaah bagi perempuan. Jadi kalau orang perempuan nggak jamaah tidak makruh, laki-laki tidak jamaah makruh. Wal jama'atu fi maktubatin li dzakarin di masjidin afdalu. Sholat berjamaah pada sholat yang difardukan bagi laki-laki di masjid itu lebih utama. Di masjid itu lebih utama. Wa dzalika li khabarin sallu ayyuhan nasu fi buyutikum.
Fa inna afdhalas shalah salatul mar'i fi baitihi illal maktubat. Ya. Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Ya. Karena sesungguhnya salat itu lebih utama, atau salat wa inna afdhalas sholati sholatul mar'i fi baitihi, karena sebaik-baik salat adalah salat yang dilakukan di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat fardu. Berarti begini artinya, mafhum mukhalafahnya, bahwa salat sunnah itu lebih bagus dikerjakan di rumah. Salat sunnah itu lebih baik dikerjakan di rumah. Salat fardu lebih baik dikerjakan di masjid. Gitu. Ya. Salat fardu lebih utama dikerjakan di rumah. Jadi kalau di dalam hadis itu kan Rasulullah SAW bersabda, "Nabiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'ani." Terangilah rumahmu dengan salat dan dengan bacaan Al-Quran. Artinya rumah itu jangan sampai dibiarkan tanpa pernah dilakukan sholat di dalam rumah. Itu harus dipakai sholat, karena perintahnya Nabi itu nabiru buyutakum bisolat. Terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Jadi di rumah itu harus dipakai juga buat sholat, ya. Tapi sholat sunnah, kalau sholat fardu di masjid, ya. Ayfaya fil masjid afdhalu li'annahu mustamilun 'ala syarfi. Ya, kenapa masjid itu lebih utama? Karena karena memuat 'ala syarfi, atas dasar kemuliaan. Maka kasratul jama'ati waliban, dan umumnya di masjid jamaahnya lebih banyak. Wa idharus syiar, alasannya kenapa di masjid itu lebih utama? Karena untuk menampakkan syiar. Ya, kalau sholatnya di rumah semua, masjidnya kosong, syiarnya nggak ada. Ya, idharus syiar. Wa kharaja bi dzikri al mar'ah fa innal jama'ata laha fil baiti afdalu minha fil masjid. Berbeda dengan laki-laki adalah perempuan, maka sesungguhnya sholat berjamaah bagi perempuan di rumah itu lebih utama daripada sholat berjamaah baginya di masjid. Perempuan lebih baik jamaahnya di rumah. Cuma masalahnya kalau tinggal suami istri, anak nggak ada, istri jamaahnya masih apa? Sendirian dong sholatnya. Bapak jemaah sekalian, sholat itu kan kita sebenarnya untuk meraih keutamaan, boleh saja kita melakukan mu'adah. Sehingga boleh nggak kalau misalnya kita sholat di masjid lalu di rumah istri belum sholat, pengen jamaah sama kita yang sudah sholat, boleh nggak? Boleh saja, itu namanya mu'adah, sholat yang diulang, ya. Nah, li khabarin la tamna'u nisa'akum al masjidah wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian untuk sholat di masjid. Nggak boleh dilarang, artinya apa ya? Boleh-boleh saja Pak sholat di masjid. Tetapi perempuan itu sholat di rumah lebih utama daripada sholat di masjid. Tapi kalau mereka mau ke masjid nggak boleh dilarang, nggak boleh. Ya. Naam yukrohu lidzawatil hayati hudurul masjidi ma'ar rijali. Nah, ini kecuali ya. Naam tetap dimakruhkan bagi wanita-wanita yang ganjel, kemayu, ya, wanita-wanita yang data hayatin, yang memiliki daya tarik, ya, memiliki daya tarik, mempesona, gitu ya. Hudurul masjid ma'ar rijali, datang ke masjid bersama laki-laki, nggak boleh, ya. Khusus untuk wanita yang data hayatin. Kalau nenek-nenek sih enggak lah Pak, nenek-nenek. Siapa yang mau sama nenek-nenek, ya? Ini untuk wanita yang memiliki data hayatin, ada daya tariknya. Karena ada hadis di dalam kitab Bukhari Muslim Sahih ini, an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat
Law anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdatsan nisa lamana'ahuna al-masjidah kama muniat nisa Bani Israel. Jika seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan oleh wanita-wanita, maka pastilah Rasul akan melarang wanita-wanita itu untuk datang ke masjid sebagaimana dilarangnya wanita-wanita dari kaum Bani Israel. Umat Israel wanitanya nggak boleh ke masjid. Tapi ini kan pernyataan Sayyidatina Aisyah, tentunya versinya bagi wanita-wanita yang mempesona, wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita yang punya daya tarik tersendiri bagi kaum laki-laki. Walama fi dzalika min khawfi walima fi dzalika min khawfil fitnah. Jadi tentunya di sini dasarnya adalah karena takut adanya fitnah. Nah, na'am in wajadat fi baitihi faqat huwa afdalu. Na'am, ya. Jika jamaah itu dijumpai hanya di rumah, masjid sudah sepi Pak, nggak ada siapa-siapa, tapi di rumah bisa memungkinkan dia melakukan jamaah, apakah dengan istrinya atau dengan anaknya, mana yang utama? Utamaan rumah. Jika masjid tidak ada jamaah, di rumah ada jamaah, maka utamaan di rumah yang ada jamaah. Bahwa afdalu wa kadza law kanat fihi aktsara minha fil masjid ala ma iktamadu al adro'i wa dhuru. Begitu juga begini Pak, di rumah jamaahnya lebih banyak daripada di masjid. Jadi di rumah lebih banyak daripada jamaah yang ada di masjid. Misalnya kayak rumahnya itu digunakan untuk panti ya, untuk pondok pesantren atau panti jompo, atau banyak orang yang memang setiap harinya itu berada di lingkungan rumahnya, lalu di rumahnya itu ada jamaah yang jumlah jamaahnya lebih banyak daripada jumlah jamaah yang ada di masjid, maka yang utama adalah di rumah. Jika di rumah jamaahnya lebih banyak, cuma kan jarang Pak, jamaahnya banyakkan di masjid daripada di rumah kan ya. Tapi kalau seandainya terjadi seperti itu, mana yang utama? Yang utama adalah yang jamaah di rumah yang banyak. Qala Syekhuna wal auja'u khilafu. Nah, menurut Syekhuna qaul aujah artinya qaul yang dipilih ya. Yang qaul aujah itu khilafu, sebaliknya. Artinya apa? Tetap walaupun di rumah banyak jamaahnya, di masjid sedikit jamaahnya, tetap afdol di masjid. Karena di sini nanti ada perbedaan Pak. Ya, ada perbedaan. Di masjid itu ada dua keuntungan. Keuntungan satu, keuntungan berjamaah. Yang kedua, keuntungan afdoliyahnya masjid, keutamaannya masjid. Ada keutamaan masjid tersendiri, keutamaan jamaahnya tersendiri. Nah, maka di sini kalau ada dua keutamaan ini juga harus dipertimbangkan antara keutamaan tempat dan keutamaan jamaah. Kalau ada orang begini Pak, dia datang ke masjid, ya, rokaatnya sudah rokaat terakhir, menjelang salam dan dia tidak kebagian tempat, atau mungkin dia kebagian tempat tapi sulit untuk menembus ke depan, dan posisinya di depan itu sudah tidak ada jamaah, kan gini Pak. Misalnya jamaah penuh nih, masjid penuh, lalu dia datang belakangan, otomatis kan tempatnya di luar masjid, di luar masjid. Dia datang di rakaat yang terakhir, otomatis imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia belum takbiratul ihram. Berarti kalaupun dia bisa melakukan sholat bermakmum, maka bermakmum dengan jamaah yang ada di
luar, karena di dalam masjid ini sudah selesai semua. Nah, sekarang yang jadi masalah, apakah dia memilih masuk ke dalam masjid sehingga mendapatkan fadoliyahnya jamaah, fadoliyahnya masjid, apa sholatnya di luar tapi berjamaah? Dia datangnya belakangan, jamaah udah kelar nih, udah salam semuanya, tinggal makmum yang di luar yang masih meneruskan rokaat. Nah, kita kan bisa aja berjamaah dengan makmum yang meneruskan rokaat, sehingga kita mendapatkan keutamaan berjamaah. Tetapi tempatnya di luar masjid, bukan di dalam masjid. Sementara di dalam masjid ada keutamaan tersendiri. Pilih mana? Tetap memilih salat di luar masjid tapi berjamaah daripada masuk ke dalam masjid tapi tidak bisa berjamaah, gitu ya. Selanjutnya, walau ta'aradat fadilatus sholati fil masjid wal huduru kharijahu qaddima fi ma yadha. Nah, ini tadi penjelasannya. Jika bertentangan antara keutamaan sholat di masjid dan hadir tapi di luar masjid, maka qaddima fi ma yadha, maka didahulukan pada apa yang telah jelas tadi. Annal fadliyatal muta'alliqati bi dzatil ibadah awla minal fadilatil muta'alliqati bi makaniha. Ini tadi penjelasannya sama seperti tadi. Kenapa kemudian akhirnya yang diutamakan adalah tetap sholat berjamaah sekalipun di luar masjid, karena keutamaan yang berhubungan dengan tempat, dengan keutamaan yang berhubungan dengan zatiyahnya ibadah itu lebih didahulukan keutamaan yang berhubungan dengan zatiyahnya ibadah, bukan tempat dan bukan waktu, tapi zatiyahnya ibadah. Zatiyahnya ibadah adalah sholat berjamaah, gitu. Wa tusannu i'adatul maktubati bisarti antakuna fil waqti wa alla tuzada fi i'adatiha ala marratin khilafan li syaihi syuyukhina Abil Hasan Al-Bakri rahimahullah ta'ala. Disunatkan i'adatul maktubah. Ya, i'adah itu beda dengan qadha, Pak. I'adah itu artinya adalah mengulang sholat tetapi masih ada di dalam waktunya. Kita sholat zuhur, Pak, tapi kemudian kita sholat zuhur lagi di dalam waktu, masih di dalam waktu, belum keluar waktunya, itu namanya i'adah. Itu disunnahkan, ya. Alal a'yani wa kharaja biha al manzurah, berbeda dengan sholat yang dinadarkan, maka nggak boleh dilakukan i'adah. Fala tusannu i'adatuha walatan aqidu law uiddat li adami sunnil jama'ati biha. Jadi kalau sholatnya sholat nadar, saya nadar akan melaksanakan sholat, ya. Walaupun sholatnya sunnah, hukumnya kan wajib. Kenapa? Karena dinadarkan. Kalau Bapak nadar, saya nadar nanti malam saya tahajud, maka sholat tahajud yang hukumnya sunnah itu menjadi wajib karena dinadarkan. Nah, kalau wajibnya karena dinadarkan, maka tidak perlu ada i'adah. Walaupun kita lakukan secara berjamaah, tidak boleh atau tidak perlu ada i'adah, karena tidak disyariatkan adanya i'adah di dalam sholat yang dinadarkan, karena tidak ada sunnah jamaah di dalam sholat yang dinadarkan. Naam, law nadharu sholatan tusannul jamaah fiha kata rawihi sunnati adatuha, ya. Seandainya dia nadarnya itu sholat yang dilakukannya secara berjamaah seperti sholat tarawih, boleh gak diiadah? Boleh, karena dia boleh melakukan sholat, karena sholat itu disunatkannya dengan berjamaah, maka mengulang sholat itu di waktu yang sama hukumnya boleh. Jadi kalau kita sholatnya 20 rakaat, sholat sunnah berjamaah, terus diadah 20 rakaat lagi, boleh Pak, jadi 40 rakaat, itu boleh, ya.
Jadi boleh diada dengan catatan di sini bisa diantakuna fil waktu. Pertama syaratnya harus masih dalam satu waktu. Kita misalnya begini Pak, karena kebiasaan di sebuah masjid itu jamaahnya mutaakhir, akhir gitu. Kampung-kampung Pak, saya ke Kediri itu kaget, jamaah asar itu adanya jam 4:30 baru ada. Berarti asarnya sudah lewat kan? Bukan sudah lewat, maksudnya di pertengahan. 4:30 baru azan Pak di Kediri. 4:30 kok azan? Azan apa? Ternyata azan asar. Jadi karena umumnya masyarakat situ bertani, dia pulang dari sawahnya itu larut lewat asar, dan itu sudah disepakatan satu warga, kesepakatan semua, sehingga apa? Asar itu dilaksanakannya jam 4:30. Orang-orang baru pada datang, tidak di awal waktu tapi di pertengahan. Dan itu sudah istiqomah dari dulu begitu, karena memang pekerjaannya nggak bisa ditinggal, harus sampai jam 4, sehingga mereka datang ke rumah 4:30 baru sholat ke musola masjid. Jadi azannya jam 4:30, jamaahnya jam 4:30. Nah, kalau kita misalnya sebelum sholat berjamaah di masjid dengan jumlah jamaah yang banyak, kita sudah sholat duluan, kan lihat jamaah, sayang ini, pengen dapat fadilah yang lebih banyak. Akhirnya apa? Kita sholat lagi berjamaah lagi. Nah ini yang namanya i'adah. Ya, i'adah. Mungkin yang pertama dilakukan tidak berjamaah, sholat sendirian, dikiranya ketinggalan. Masjid sudah sepi nih, nggak ada orang. Allahu Akbar, dia sholat. Gak tahunya setelah salam, pada datang banyak, komat misalnya, Allahu Akbar, ada jamaah banyak. Atau ketika kita di rest area ya, kita sholat sendirian, tahu-tahu ada orang jamaah dengan jumlah yang banyak, kita sudah sholat, boleh nggak sholat lagi? Boleh, itu namanya i'adah, sunnah. I'adah itu namanya mengulang sholat, terutama ketika ingin mengendaki jumlah jamaah dalam berjamaahnya lebih banyak. Wa alla tuzada fi i'adatiha ala marratin, dan hendaknya di dalam menambah sholat itu tidak kecuali hanya satu kali saja. I'adah itu hanya dilakukan sekali. Misalnya kita sudah sholat zuhur ya, lalu kemudian ada jumlah jamaah yang mengendaki sholat zuhur, kita sholat lagi sholat zuhur, walaupun menjadi imam Pak, kita menjadi imam padahal sudah sholat kan? Boleh ya. Khilafan li Syekh Syuyukhina Abil Hasan Al-Bakri rahimahullah ta'ala, berbeda dengan pandangan Syekh Syuyukhina Imam Abil Hasan Al-Bakri. Berarti kalau Imam Abil Hasan Al-Bakri itu sholat i'adah boleh berkali-kali, tidak sekali saja tapi boleh berkali-kali ya. Jadi di sini jamaah, di rumah jamaah lagi sama istri sama anak-anak misalnya begitu, nggak masalah ya. Bi ayul dirga fi waqtiha rakaatan wal muradu waqtal ada walau waqtal karoha. Yang dimaksud dengan waktu di sini adalah waktu ada, walaupun dengan hukum makruh. Misalnya apa? Sholatnya sudah menjelang akhir ya, itu namanya sholat di waktu makruh. Nggak apa-apa kita melakukan sholat i'adah tapi waktunya menjelang akhir, di waktu yang makruh, nggak apa-apa. Fala kharajal waktu la tusanni i'adatuha qat'an. Jika keluar waktunya, sudah keluar waktunya, maka tidak ada sholat i'adah lagi. Secara pasti tidak boleh kita melakukan sholat i'adah tetapi waktunya sudah keluar. Kalau sudah keluar ya berarti harus sholat berikutnya Pak. Jangan mengulang sholat misalnya zuhur udah masuk waktu asar, ya nggak ada i'adah. Ada sholat asar, bukan sholat zuhur i'adah. Kecuali kalau sholat zuhurnya belum sholat, nah itu namanya apa?
foto sholat. Kalau bunyi ada sudah nggak ada waktunya. Maqalu allati zata bi adatnya ala marratin hadza fi ghairi salatil istisqa. Ya, ini tadi ada yang kelewat Pak penjelasan dalam hal ini. Wa qalu fi salatil janazah la yantafilu biha al muradu la yutabiha ala jihatin tanafuli ibtidaan min ghairi mayyitin. Jadi pengecualian daripada sholat tarawih sebentar. Wa kharaja sholatul janazah. Nah, pengecualian juga ini sholat jenazah. Falatusanu i'adatuha. Sholat jenazah itu tidak disunatkan untuk iadah. Kan kadang-kadang ada sholat jenazah, rombongan pertama sudah sholat, terus ada rombongan kedua. Itu orangnya lain-lain. Kalau kita sudah melaksanakan sholat jenazah sekali, ya sudah. Maka yang menyolatkan orang lain, jangan kita menyolatkan lagi. Fa in uidat in aqadat naflan mutlaqo. Kalau ternyata kita mengulanginya lagi sholat jenazah ini, penasaran kayaknya pengen nyolatin lagi, akhirnya nyolatin lagi. Itu kenanya sunnah, kan sholat kayak seperti sholat sunnah ini mutlak. Jatuhnya sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah jenazah itu ya cukup sekali aja Pak, jangan diulang. Kalau mau diulang sholat jenazahnya, ya rombongan yang lain, jamaah yang lain, bukan jamaah yang mengulangnya berkali-kali. Tidak disunatkan seperti itu, tidak disyariatkan seperti itu. Wa qauluhum fi sholatil janazati la yatanaffalu biha al-muradu la yuta biha ala jihati tanaffuli ibtida'an min ghairi mayyitin. Wa raja'atun an-nafilah allati la tusanul jama'atu biha amma ma tusannu biha fa tusanni adatuha walau witro. Nah, kecuali kalau salat-salat yang disunatkan untuk berjamaah maka boleh mengulanginya walaupun salat witir. Salat witir diulang. Kalau sholat witir diulang, pasti yang diulang bukan witirnya, tapi sholat genapnya. Sebab witir kalau diulang jadi genap. Jadi mungkin sholat witir ini yang diulang ya sholat yang masih 2 rakaatnya, kan 2-2-1 misalnya. Nah yang diulang mana? 2-2-nya, kalau 1 diulang jadi genap. Khilafan li Imam Ramli. Final witr inna la tasih adatu. Kalau menurut Imam Ar-Ramli bahwa sholat witir itu tidak sah jika diiadah. Ini tentunya berpedoman pada la witrani fi lailin. Tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Kalau Bapak menutup sholat Isya dengan sholat sunnah ba'diyah lalu ditambah sholat witir, maka malam hari kalau tahajud ya hajat jangan lagi ditutup dengan witir kalau sorenya sudah witir. Tetapi kalau ba'da Isya tidak melakukan witir, maka witirnya dijadikan penutup di sholat malam. Jadi jangan dilakukan witir 2 kali. Nah, lanjut. Walau sulliyatil ula jama'atan ma'a akhara walau wahidan imaman kana au ma'muman fil ula au thaniyah binyati fardin wa in waqa'at naflan fayanbi i'adatas salatil mafrudati ya fayanbi i'adata salatil mafrudah. Jika salat yang pertama itu dilakukan secara berjamaah bersama dengan orang lain ya. Walaupun cuma 1 orang, sholat yang pertama jamaah 1 orang, dia cuma 1 orang makmumnya ya. Imaman kana au makmuman, baik dia menjadi imam atau menjadi makmum.
Yang jelas cuma dua sejoli, imam satu, makmum satu, gitu ya. Awis tsaniyati au makmuman fil ula awis tsaniyah, atau dia menjadi makmum. Oh sebentar. Fil ula awis tsaniyah binyati fardin. Wa in waqa'at naflan fayanbi adatas sholatil mafruḍah. Jadi kalau dia pada saat sholat yang pertama dilakukan beserta dengan berjamaah beserta orang lain, baik itu satu orang, baik dia jadi imam atau jadi makmum, ya, di sholat yang pertama atau di sholat yang kedua. Sholat yang keduanya misalnya dia tadinya jadi makmum, sholat yang keduanya jadi imam, atau sholat yang pertama jadi imam, sholat keduanya jadi makmum, selang-seling, gitu ya. Biniati fardin, tentunya dengan niat fardu. Walaupun di situ jatuhnya menjadi sunnah, maka tetap fayanwi i'adatus sholatil mafruḍah. Tetap dia wajib, tetap dia harus berniat sholat dengan hukum fardu, ya, sholat yang difardukan. Ya, udah. Waqtarul imamu ayyan yadhhura awil asra mathalan wala yata'arradu lil fardi warajahu firrodo. Dan imam berniat untuk niat sholat duhur atau sholat asar umpamanya. Jadi di sini tidak ditentukan adanya misal dia melafalkan kalimat mu'adatan atau tidak, mengulang sholat atau tidak. Yang penting dia sholatnya ya niatul mafruḍah, niat sholat fardu, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina karimina tufilna maulana Muhammad barik wa sallim wa rabbi Allah tabaraka wa ta'ala sayyidatina syaikhul rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamna kama rabbana shighara wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa lana fatul arifin bihikmatika wa surah lana rahmatika ya dzal jalali wal ikram wa barakatuh dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.